Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaquni ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita akan lanjutkan kajian sirah nabawiyah kita. Ya, dua pekan sebelumnya kalau tidak salah, gitu ya, kita sudah bahas bagaimana strategi hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat, sehingga sampailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di perkampungan Quba dan kemudian melanjutkan ya ke Madinah, gitu ya. Nah, dulu Quba itu masih di luar Madinah ya, karena dulu itu Madinah memang daerah atau wilayah yang sangat kecil sekali. Bahkan ada mengatakan Masjid Nabawi sekarang ya, nah itulah Madinah gitu. Jadi bisa terbayang gitu ya. Atau kemudian daerah sekitar Masjid Nabawi ya itulah Madinah. Bisa terbayang memang sangat kecil sekali. Nah, artinya Quba itu masih di dalam wilayah di luar kota Madinah. Nah, setelah kemudian sampai di Quba, Rasulullah SAW kemudian melanjutkan ke masuk ya ke kota ke Madinah gitu. Nah, ketika masuk ke Madinah ya, itu Rasulullah SAW membiarkan untanya berjalan hingga berhenti di lokasi masjid yang saat ini dibangun Masjid Nabawi gitu ya. Tentu juga di posisi yang sekarang itu Raudhah begitu ya, di dekat situ ya. Kita tahu ya bahwa ketika Rasulullah SAW masuk ya ke Madinah, itu banyak orang yang menawarkan, ya Rasulullah, menginap saja di rumah kami, ya Rasulullah, singgah di rumah kami, ya Rasulullah, dan seterusnya. Jadi banyak sekali ya umat Islam yang ingin ya mereka berkhidmat ya untuk melayani Rasulullah Muhammad SAW. Ya, tapi kan Rasulullah SAW tidak mungkin untuk mengikuti keinginan seluruh masyarakat, tidak mungkin gitu ya. Akhirnya Rasulullah SAW mengambil langkah bijak ya. Apa langkah itu? Ya, kata Rasulullah SAW, biarkan unta ini berjalan dan nanti berhenti itu di mana ya. Maka kemudian dibiarkan unta Rasulullah SAW itu berjalan sampai kemudian akhirnya ya untanya Rasulullah SAW itu berhenti di lokasi yang saat ini itu dibangun Masjid Nabawi. Nah, sehingga disitulah Rasulullah SAW memutuskan ya untuk apa? Untuk dibangun masjid di situ dan kemudian menginap di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ya, yang lokasinya tidak jauh dari tempat di mana unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di situ. Gitu. Nah, kita tahu nanti Abu Ayyub juga adalah salah seorang sahabat yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih usia yang panjang ya, sampai kemudian pada masa Bani Umayyah ya. Dalam sejarah tercatat Abu Ayyub Al-Ansari itu salah seorang sahabat yang ikut dalam ekspedisi menaklukkan Konstantinopel, bahkan ini luar biasa gitu ya. Pada usia beliau waktu itu sekitar mungkin sekitar 80 tahun gitu ya. Dia memaksa diri untuk apa? Untuk ikut menaklukkan Konstantinopel karena mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tufahanal Konstantinia falanimal amir amiruha, dan seterusnya gitu. Nah, dilarang oleh para sahabat yang lain gitu ya. Ya Abu Ayyub, jangan ya, engkau ini sudah mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringan untuk tidak berangkat berjihad. Tapi akhirnya kemudian Abu Ayyub memutuskan untuk berangkat ya di tengah perjalanan sakit. Nah, ketika sakit itulah beliau mengatakan, ketika nanti aku wafat ya, aku meninggal, maka kuburkan jenazahku di tempat yang paling dekat dengan tembok Konstantinopel. Masya Allah ya. Sampai kemudian akhirnya betul ya, kalau kita nanti ke Turki ya, ke Istanbul, itu nanti akan kita temukan dia
ada makomnya, ya, kuburannya Abu Ayyub Al-Ansari itu di Turki, ya. Ini satu-satunya sahabat, ya, yang kemudian makomnya, jenazahnya, ya, itu ada di Istanbul, ya, di Turki. Masya Allah, ya. Dan ini juga tentu tidak terlepas, ya, dari bagaimana khidmatnya Abu Ayyub Al-Ansari, ya, terhadap Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketika itu Abu Ayyub Al-Ansari itu merasa bingung, gitu ya. Rasul bersedia untuk menginap di rumahnya. Sementara waktu itu kan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari itu 2 tingkat, begitu ya. Nah, tentu 2 tingkat yang sederhana pada saat itu, ya. Abu Ayyub menawarkan kepada Rasulullah SAW. Ya, sementara Abu Ayyub sendiri pun kikuk, begitu ya. Kalau kemudian ditempatkan di bawah, ya, Abu Ayyub Al-Ansari kagok, kenapa? Masa Rasulullah SAW di bawah, saya di atas, gitu, ya. Dia Abu Ayyub Al-Ansari juga tidak mau, ya, ketika kemudian dia berada posisi di atas sementara Rasul di bawah. Sementara kalau Rasulullah SAW diminta di atas pun, ya, tamu-tamunya Rasul itu banyak, gitu. Ya, tapi kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu memilih untuk tinggal di bawah karena banyak sekali tamu-tamu yang kemudian mendatangi Rasulullah SAW. Ya, berapa lama Rasulullah SAW ada di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari ini, Masya Allah, ya, sekitar 7 bulan lamanya. Ya, dan sambil itu dilakukan Rasulullah SAW sambil menunggu pembangunan Masjid Nabawi, ya, lalu kemudian juga pembangunan rumah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, ya. Terus kan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hal yang juga dilakukan, ya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengubah nama Yathrib, ya, mengubah nama Yathrib. Bahkan Rasulullah SAW itu tidak mengizinkan, ya, tidak boleh, ya, tidak memperbolehkan menyebut nama kota yang ditinggali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan nama Yathrib, ya. Ini juga sekaligus menjadi sunnah, ya, bahwa tidak boleh kita untuk memberikan nama dengan nama-nama yang buruk. Kenapa? Karena Yathrib itu memiliki konotasi makna yang jelek, gitu, ya. Para ulama menyebutkan bahwa Nabi SAW nggak suka tuh dengan penamaan kota dengan nama Yathrib, ya, atau sebenarnya secara umum Rasul nggak suka memberikan nama sesuatu, ya, dengan nama-nama yang jelek. Ya, bahkan satu saat, ya, ketika Rasulullah SAW hendak melewati beberapa jalan, ya, Rasul bertanya, ini kita lewat jalan mana? Disebutkan ini jalan apa? Rasul memilih jalan, ya, dengan penamaan jalan yang baik, sementara jalan yang buruk itu dihindari Rasulullah SAW. Nah, ini sekaligus menjadi sunnah tentu bagi kita, ya, untuk apa? Untuk memberikan nama sesuatu itu dengan nama yang baik. Ya, termasuk apa misalnya produk makanan, gitu ya, usaha, nah, itu nggak boleh, itu ya. Kalau mengikuti apa yang dikatakan sunnah Rasulullah SAW nggak boleh. Ya, sekarang kan untuk hanya sekedar marketing misalnya, memberikan nama ini nasi uduk setan misalnya, ini iblis, gitu ya. Wah, sekarang dengan nama-nama yang jelek, nah, itu nggak diperbolehkan, ya, di dalam Islam, ya. Nama Yathrib itu kemudian diantaranya, sebagaimana misalnya dalam Quran surah Yusuf, ya, Quran surah Yusuf misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala la tasriba 'alaikumul yauma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Nabi Yusuf berkata, pada hari tidak ada cercaan terhadap kamu, la tasrib. Jadi nama Yathrib diantaranya juga memiliki makna yang jelek, ya, ini cercaan, dosa, gitu ya. Nah, makanya kemudian setelah Rasul hijrah, ya, di Madinah, maka Rasul melarang, ya, tidak memperbolehkan para sahabat untuk menyebut nama kota tersebut, daerah tersebut, wilayah tersebut dengan nama Yathrib, ya, gitu. Lalu kemudian dengan nama apa Rasulullah SAW menyebut, ya, kota yang ditinggali, ya. Penamaan Madinah itu ada yang kemudian juga dinamakan dengan Thaibah. Ya, para ulama kemudian banyak menyebutnya dengan apa? Dengan nama Thaibah atau Madinah Nabawiyah. Madinah itu kan kota. Madinah Nabawiyah, kota Nabi. Ada Madinah Al-Munawwarah, ya, Madinah yang bercahaya, tentu dengan cahaya Islam, gitu. Ya, dan kata Rasulullah SAW, ya, di antara riwayat dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, innaha thayyibatun, yakni al-Madinah, wa innaha tanfil khabas kama tanfin naru khabasal fiddah. Nah, sungguh dia, yakni apa? Dia itu Madinah, yakni Madinah adalah thayyibah. Ya, thayyibah itu kan kebaikan, ya. Dia menghilangkan karat sebagaimana api menghilangkan kotoran dari perak. Ya, jadi menghilangkan karat sebagaimana apa? Ketika api dia
membakar misalnya besi-besi itu otomatis kemudian kotoran itu berguguran gitu ya. Sebagaimana api menghilangkan kotoran atau karat pada perak. Ini riwayat Bukhari Muslim. Karena itu kemudian ya penamaan yang diperbolehkan adalah di antaranya para ulama menyebut dengan nama Thayyibah. Ya, ini negeri Thayyibah atau juga Madinah Nabawiyah atau juga Madinah Al-Munawwarah. Ya, kota yang bercahaya, kotanya Nabi, kota yang baik ya dan seterusnya. Nah, ini juga menjadi hal yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW sekaligus saya katakan tadi ini menjadi sunnah bagi kita ya untuk memberikan nama-nama sesuatu, nama rumah, nama kompleks tempat tinggal misalnya, nama produk makanan dan seterusnya itu dengan nama-nama yang baik. Nah, terus sekalian dirahmati Allah ya, bisa ngaji subuh ya dimanapun Anda semuanya berada. Nah, kita lihat di Madinah itu ada 3 tahapan kehidupan di Madinah. Jadi kalau kita lihat fase gitu ya, ada 3 fase nih. Kehidupan di Madinah itu ya melewati 3 fase. Fase pertama atau tahapan yang pertama itu adalah fase peletakan dasar negara dan masyarakat Islam serta konsolidasi internal. Ini fase pertama. Ini fase pertama ini bukan fase yang fase yang mudah gitu. Di tahapan ini banyak sekali diwarnai oleh guncangan dan cobaan. Kenapa? Karena kaum musyrikin tetap ingin menghancurkan Islam. Ya, tahapan ini berakhir sampai dikukuhkannya perjanjian Hudaybiyah ya antara umat Islam dengan musyrikin Quraisy pada tahun 6 Hijriah. Dan itu bisa bayangkan ya. Jadi dari mulai tahun 1 Hijrah sampai tahun 6 Hijrah itu terjadi guncangan yang luar biasa. Nah, kita lihat nanti ya dalam sejarah ya itu terjadi berbagai macam peristiwa. Dan peristiwa itu adalah peristiwa apa? Peristiwa bagaimana orang-orang Quraisy, suku-suku di sekitar Madinah itu berupaya untuk menyerang Madinah. Ya, kita tercatat dalam sejarah misalnya ada perang Badar ya tahun kedua, perang Uhud tahun ketiga. Lalu kemudian antara tahun ketiga sampai tahun kelima itu juga terjadi penyerangan kecil ya terhadap kota Madinah. Tahun kelima ada perang Khandaq. Luar biasa. Jadi hampir ada 3 peperangan besar ya dan berbagai macam peperangan kecil yang mereka berupaya untuk apa? Untuk menyerang Madinah. Belum lagi dinamika di dalam kota Madinah itu sendiri. Di situ ada orang Yahudi yang terus-menerus berusaha merongrong ya kota Madinah, itu luar biasa. Nah, jadi dirahmati Allah, ini pelajaran penting bagi kita ya, mendirikan sebuah daulah, negara Islam atau khilafah Islam. Itu untuk di awal-awal jangan kita misalnya membayangkan, wah langsung sejahtera, kehidupan langsung enak ya, kehidupan itu langsung pokoknya serba nikmat gitu. Belum tentu. Kenapa? Lihat Rasulullah SAW. Ya, karena itu motivasi yang hendaknya kita sampaikan kepada publik masyarakat ya adalah motivasi ruhiyah gitu. Ketika kita mengajak umat masyarakat ya mewujudkan kehidupan Islam ya. Kenapa? Karena masa-masa awal ini Rasulullah itu 6 tahun di Madinah karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk memberikan prototipe ya seusia Rasulullah SAW. Kita nanti tidak tahu juga ketika misalnya daulah Islam tegak kembali, khilafah Islam tegak kembali misalnya, berapa lama itu guncangan ya terhadap daulah khilafah itu terjadi, berapa lama Allah alam. Kenapa? Karena pasti orang-orang kafir musyrik itu tidak akan pernah suka ya dengan kehadiran daulah Islam. Ya. Tidak akan pernah suka dengan kehadiran ya. Maaf. Ya, Tad. Maaf. Tidak ada, Ustaz. Nggak ada. Boleh. Kenapa? Kenapa? Kenapa, Tad? Oh, maaf. Lancar suaranya? Oh, maaf. Tadi ada suara saya bingung juga. Masya Allah. Maaf ya. Oke, baik. Nah, jadi tahapan pertama itu tahapan peletakan dasar negara dan masyarakat Islam serta konsolidasi internal. Ini masa-masa yang justru sangat menentukan gitu. Ketika dia berhasil lolos, maka kemudian tahap berikutnya akan akan jauh lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tahapan perdamaian dengan musuh-musuh di luar Madinah. Jadi siapa? Orang-orang kafir Quraisy di Mekah gitu. Ini kan musuh bebuyutannya ya terutama mereka menganggap Islam itu sebagai musuh gitu, orang-orang musyrikin Quraisy itu. Ya, bayangkan ya, mereka beberapa kali itu datang ke ke kota Madinah
untuk menyerang kota Madinah. Ya, pada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, mereka sendiri yang datang. Itu luar biasa kita bayangkan gitu ya. Nah, tahapan kedua inilah tahapan perdamaian dengan musuh di luar Madinah. Khususnya apa? Musyrikin Quraisy. Ya, apa namanya? Ya ini tadi pada perjanjian Hudaibiyah itu terjadi gencatan senjata. Ya, tidak diperkenankan satu sama lain untuk saling menyerang dan seterusnya. Nah, tahapan ini digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan dakwah di luar ya kota Madinah. Ya, pada tahapan inilah kemudian Rasulullah SAW ya melakukan apa namanya menyampaikan surat ya mengajak raja-raja di sekitar Madinah, kaisar-kaisar di sekitar Madinah agar kemudian mereka memeluk Islam. Di tahun ke apa namanya 6 sampai kemudian tahun ke-8 Hijriah ya kita bisa lihat itu. Dan ini terjadi sampai dengan terjadinya Futuh Mekah pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah gitu. Jadi tahapan ini tahapan Rasulullah SAW ya membangun apa namanya dakwah di sekitaran apa namanya di luar kota Madinah gitu. Sampai terjadi apa? Nah, di sini terjadi luar biasa juga. Ini hikmah dari perjanjian Hudaibiyah. Itu terjadi peristiwa 2 tahun berikutnya apa? Apa yang disebut dengan Futuh Mekah. Ketika umat Islam berbondong-bondong sekitar 10.000 orang memasuki kota Mekah ya dan kemudian apa tokoh-tokoh Mekah pada saat itu yang tertinggal di antaranya hanya Abu Sufyan itu pun kemudian masuk Islam. Ya, maka kemudian Mekah ya saat itu terjadinya Futuh Mekah menandai apa namanya berhentinya permusuhan musyrikin Quraisy terhadap Rasulullah dan terhadap umat Islam ya di Madinah. Yang ketiga ya, rahmati Allah Subhanahu wa taala, tahapan ketika umat manusia itu masuk Islam secara berbondong-bondong. Tahapan ini berlangsung hingga wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Nah, jadi kalau kita lihat fase ini, fase yang paling lama yang dirasakan Rasulullah dan para sahabat itu fase mana? Fase yang pertama. Gitu ya. Karena itu terjadi hampir sekitar 6 tahun. Ya, 6 tahun, lalu kemudian 6 tahun sampai 8 tahun, lalu kemudian 8 tahun sampai terus apa namanya 6 sampai 8 Hijrah maksudnya. 8 berikutnya tahapan ketiga 8 Hijrah sampai kemudian ke tahun ke-11 Hijriah. Nah, jadi itu kira-kira ya nanti gambaran ya 3 tahapan atau fase kehidupan di Madinah itu seperti itu. Nah, terus kalian dirahmati Allah. Nah, sebelum kita melihat bagaimana cara Rasulullah, strategi Rasulullah mengatur masyarakat di Madinah, hal yang penting untuk kita ketahui adalah bagaimana ada apa saja kelompok masyarakat di Madinah itu. Ada siapa saja kelompok masyarakat di Madinah itu. Nah, kalau kita petakan sebenarnya kelompok masyarakat di Madinah itu tidak lebih dari sekitar 3 kelompok besar. Ya. Kita lihat ya, misalnya di sini siapa saja mereka? Jadi sahabat-sahabat yang mulia yang terdiri dari Muhajirin dan Ansar. Ya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang musyrik ya dan orang-orang munafik juga ini kemudian diperhitungkan dimasuk kategori orang-orang musyrik ya, munafik di situ. Ya, dan yang ketiga adalah orang-orang Yahudi gitu. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa Rasulullah SAW ya itu diakui sebagai pemimpin oleh orang-orang Madinah gitu. Itu tidak bisa dipungkiri, bahkan orang Yahudi pun nggak bisa mengelak itu. Ya, jadi apa namanya Rasulullah SAW itu bukan sekedar pemimpin yang mendapat legalitas gitu, tetapi kemudian juga mendapatkan pengakuan ya dari publik, dari masyarakat Madinah. Ya, Rasul itu diakui betul sebagai kepala negara ya, yang kemudian berikutnya adalah membangun masyarakat Madinah. Jadi itulah kira-kira 3 kelompok masyarakat di Madinah, yakni sahabat-sahabat yang mulia, umat Islam terdiri dari sahabat Muhajirin dan Ansor. Yang kedua orang-orang musyrik ya, yang tersisa ya dari orang-orang Muhajirin dan Ansor tadi, dan orang-orang munafik. Dan yang ketiga adalah kelompok orang-orang Yahudi gitu. Nah, kita lihat yang pertama ya, ini kelompok sahabat Nabi. Nah, tentu kita lihat ya sahabat Nabi pada saat di Mekah itu kondisinya beda dengan ketika mereka ada di Madinah, itu beda. Ya, apa yang membedakan? Yang membedakan itu posisi gitu ya, kedudukan. Ya, ketika kemudian di Mekah, kekuasaan itu di tangan orang-orang musyrik. Rasul dan para sahabat tidak memegang kekuasaan. Sehingga pada saat itu umat Islam dilecehkan, ditekan, diusir, diintimidasi, ya, itu pada saat itu. Ya. Dan yang kedua, ya, sementara ketika di Madinah, ya, itu kekuasaan berada di tangan umat Islam. Ya.
Kekuasaan itu berada di, ya ini ada suara-suara masuk ya, bocor ya, maaf. Agak mengganggu juga. Khawatir Ustaz Supri. Atau ada masuk di saya? Oh enggak ada ya? Oh maaf, maaf. Oh ya, di saya masuk ya, Masya Allah. Oke, kita lanjut ya, maaf. Tadi seperti itu juga yang pertama tadi. Maaf ya. Oke. Nah, sementara di Madinah kekuasaan itu berada di, nah ini ya, kekuasaan berada di tangan umat Islam. Ya, ini sehingga tentu memiliki tantangan yang berbeda gitu. Ketika di Mekah Rasul, para sahabat diintimidasi, ditekan, dilecehkan, diusir bahkan. Nah, tapi di Madinah ini berbeda tantangannya. Apa tantangannya? Umat Islam nah justru yang memegang kekuasaan. Itu. Umat Islam yang memegang kekuasaan, tentu tantangannya beda. Kalau dulu tantangannya bagaimana caranya caranya ketika dilecehkan, ditekan, diusir dan seterusnya. Sementara ketika di Madinah ini menghadapi tantangan yang baru. Jadi apa? Dihadapkan masalah bagaimana membangun masyarakat. Ya, bagaimana menyolidkan masyarakat, bagaimana mengatur masyarakat. Nah, begitu. Jadi tantangan udah berbeda. Jadi masalahnya peradaban, masalahnya kemajuan, masalahnya nanti penghidupan ekonomi, bagaimana caranya agar membuat masyarakat Madinah sejahtera, bagaimana mewujudkan stabilitas politik ya di Madinah, bagaimana melakukan perdamaian, perang, ya, halal, haram dan seterusnya. Luar biasa. Nah, ini juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaca kepada kita itu harus siap pada posisi apapun gitu. Jangan hanya siap pada posisi kita dilecehkan, ditekan, diusir itu siap. Tapi ketika di saatnya, ayo silakan Anda memimpin, ya. Kan kita mengatakan loh kita nggak sanggup gitu. Nah ini jadi jangan seperti itu. Berkacalah kepada Rasulullah SAW, para sahabat siap pada posisi apapun gitu loh. Saat ini misalnya kita banyak kritik, wah ini negara nggak benar nih, pemerintahan nggak benar nih, ya ini harus begini. Tapi ya apakah kita siap ketika kemudian saatnya nanti umat menyerahkan kekuasaan itu kepada umat Islam? Coba bayangin. Nih Indonesia, ya silakan. Ya antum kelola, antum siap nggak? Wah bingung kan kita. Bagaimana mengelola sumber daya alam? Nah gitu kira-kira. Ini bagaimana kemudian mengatur masyarakat yang plural. Indonesia ini kan misalnya plural. Ya ada yang Islam, Kristen, ya Hindu, Buddha dan seterusnya. Etiknya bermacam-macam luar biasa. Bagaimana tuh dengan syariat Islam mereka bisa apa? Mereka bisa hidup tumakninah. Luar biasa. Ini sumber daya alam. Lalu kemudian masalah ekonomi, ya, masalah politik, ya, dan seterusnya. Ini bagaimana cara menyelesaikannya? Begitulah kira-kira saat itu tantangan yang dihadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Nah, jadi jangan sampai kita siapnya itu diintimidasi, gitu ya, siapnya dilecehkan, ditekan, siap, ya, sabar kita. Ya, kan modalnya kan cuma sabar, gitu ya. Kalau pada masa-masa itu. Nah, tapi ketika diserahi kekuasaan, siap nggak kita? Ya, ngelola negara ini yang luar biasa, sumber daya alamnya gitu ya, pluralitas masyarakatnya, siap nggak kita? Begitu. Nah, karena nanti pasti akan masuk pada fase itu gitu. Fase di mana saatnya umat Islamlah yang memimpin, umat Islamlah yang mengatur masyarakat, umat Islamlah yang kemudian mengatur ekonomi, politik dan seterusnya. Nah, tentu dengan ya syariat Islam gitu. Nah, ini tantangan tentunya bagi kita. Terus selama ini kita hafal ayat-ayat tentang pengelolaan sumber daya alam dan seterusnya. Tapi pas ketika realitanya, ya kemudian sanggupkah kita? Nah, kira-kira begitu. Nah, itu kan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya ya kita lihat ya, detailnya nanti ada kelompok Muhajirin dan kelompok Ansor. Nah, ini pun bukannya tidak ada masalah dalam tanda petik maksudnya. Umat Islam meliputi dua kelompok. Ini kelompok yang hidup di tempat tinggalnya, di rumah mereka, dengan harta benda mereka, tempat tinggal mereka, ya, yakni orang-orang Ansor asli Madinah, dan tidak banyak yang mereka butuhkan, ya, kecuali jaminan keamanan, karena mereka sejak lama itu antara suku Aus dan Khazraj selalu berseteru, selalu berperang. Jadi orang-orang Ansor itu sebenarnya tidak berharap banyak begitu ya. Karena apa? Karena memang kehidupan mereka tinggal di rumah mereka punya kebun-kebun, ya, mereka tempat tinggalnya di situ, ya, tidak begitu problem bagi mereka gitu, ya. Jadi mereka orang-orang Ansor yang harapan mereka itu ya hanyalah jaminan keamanan, ya, gitu. Nah, mereka orang Ansor, yakni penduduk asli Madinah yang menolong, memberikan tempat, bahkan mempersilahkan Nabi SAW memimpin mereka. Itu luar biasa.
Ya, orang Ansor lah yang mempersilahkan Rasul untuk memimpin mereka. Yang lain adalah ya sahabat Muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka mencari wilayah yang kondusif untuk dakwah, untuk menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan rumah mereka, ya, meninggalkan tanah mereka, bisnis mereka, ya, di mana di Mekah. Mereka tinggalkan itu untuk ikut bersama Rasulullah SAW hijrah. Dan jumlah mereka ya memang variatif ya, ada yang mengatakan sekitar 200-an, ada yang mengatakan lebih dari itu. Nah, kalau kita lihat ya, ini bagaimana caranya Rasul menyelesaikan masalah ini. Ada sekian ratus orang yang datang dari satu kota ke kota yang lain, tempat yang lain, yang mereka mukim di situ, tinggal di situ, sementara mereka nggak punya rumah. Bagaimana caranya menghidupi mereka itu? Ini luar biasa, ini kan problem ini. Ya, nah, kalau mungkin sekarang, dulu itu problem besar, gitu ya. Sekian ratus orang nggak punya rumah, ya. Sekian ratus orang tuh nggak punya rumah, nggak punya kerjaan. Jadi sesaat setelah Rasul datang ke kota Madinah, udah dihadapkan oleh masalah. Apa masalahnya? Nih sekian banyak perut, ya, itu menanti setiap hari bagaimana caranya mereka bisa makan. Luar biasa. Inilah yang hari-harinya pada saat itu dipikirkan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka ditinggalkan misalnya diberi tempat di masjid Nabawi, di emperan masjid Nabawi. Maka kemudian mereka disebut Ahlus Suffah. Rasul juga memikirkan bersama para sahabat ini bagaimana caranya nih ya orang-orang Suffah ini, orang-orang Muhajirin yang nggak punya kerjaan, yang belum punya rumah ini bisa makan tiap hari. Sampai pada saat misalnya putri Rasulullah SAW ya Sayyidah Fatimah ya itu meminta kepada Rasulullah SAW untuk apa? Untuk diberikan pembantu ya karena untuk memudahkan pekerjaan Fatimah. Tidak diizinkan Rasulullah SAW. Di antara alasan Rasul apa? Itu lihat ya, sekian banyak orang saat ini belum bisa makan, itu gimana caranya menghidupi mereka dan seterusnya. Ya agar mereka bisa makan, agar mereka bisa punya rumah. Bagaimana? Masya Allah ya. Nah, jadi tantangannya seperti itu ya. Jadi orang-orang Muhajirin punya masalah sendiri, ya orang Ansor juga punya tantangan sendiri. Nah, terus kalian ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelompok yang kedua adalah kelompok musyrikin dan orang-orang munafik. Ya, ini orang-orang orang-orang musyrik ya, itu sebagian misalnya orang-orang yang suku Aus dan Khazraj itu sebagian di antara mereka, sebagian kecil tentunya itu belum masuk agama Islam. Ya. Tapi mereka tidak mampu berkuasa atas kaum muslimin, ya. Dan juga mereka nggak mampu memusuhi umat Islam karena posisi mereka kecil gitu. Ya. Tapi kemudian tidak berapa lama karena melihat keagungan ajaran Islam yang diterapkan, mereka berangsur-angsur masuk Islam. Gitu. Ya, jadi ini masalah waktu saja sebenarnya kalau musyrikin Aus dan Khazraj. Ya. Yang kedua, sebagian di antara mereka ada yang menaruh dendam kepada umat Islam. Jadi mereka sebelumnya musyrik, tapi karena satu hal tertentu gitu ya, karena mereka minoritas juga, akhirnya mereka memutuskan masuk Islam. Tapi sebenarnya mereka masuk Islam itu nggak tulus masuk Islam. Maka kemudian mereka disebut ya orang-orang munafik begitu ya. Masuk Islam itu untuk cari aman aja. Termasuk misalnya Abdullah bin Ubay itu dia masuk Islamnya wait and see. Ya, bagaimana nih umat Islam menang nggak perang Badar gitu. Nah, tapi ternyata ketika umat Islam menang di perang Badar, nggak ada pilihan bagi dia. Akhirnya dia masuk Islam. Si Abdullah bin Ubay itu. Tapi karena Abdullah bin Ubay itu dasarnya memang tidak tulus masuk agama Islam, ya. Karena ada dendam tertentu gitu. Ya, kenapa Abdullah bin Ubay itu dendam? Jadi begini, orang suku Aus dan Khazraj itu sebelumnya berseteru panjang sampai terjadi terakhir itu perang Bu'as namanya, perang Bu'as. Ya, selesai perang Bu'as terjadi kesepakatan. Ya, ini perseteruan antara Aus dan Khazraj. Apa kesepakatannya? Kesepakatannya kata mereka, ya, setelah itu diangkat seorang pemimpin di antara mereka untuk menghilangkan perseteruan yang selama ini terjadi. Nah, pada saat itu hampir dipastikan Abdullah bin Ubay yang diangkat jadi rajanya Madinah. Hampir dipastikan Abdullah bin Ubay itu tinggal mengenakan mahkota aja kira-kira begitu. Tinggal melantik aja itu Abdullah bin Ubay jadi raja Madinah. Tapi apa yang terjadi berikutnya? Yang terjadi adalah Rasul datang ke kota Madinah. Akhirnya pupuslah harapan si Abdullah bin Ubay itu jadi apa? Jadi raja di Madinah. Jadi pemimpin Madinah itu Abdullah bin Ubay itu pupus sudah. Karena Rasulullah datang, semua orang itu berkhidmat kepada Rasul. Semua orang itu sikohnya kepada Nabi.
Semua orang itu percayanya kepada Nabi dan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Sementara Abdullah bin Ubay itu ditinggalkan. Gitu. Gimana coba? Ya, gimana nggak sakit hati? Gitu. Ya, hampir mau dilantik jadi pemimpin, hampir mau diangkat jadi pemimpin. Terus datang Rasulullah. Maka kita bisa bayangkan itu gondoknya Abdullah bin Ubay kepada Nabi itu luar biasa. Maka sampai ya berbagai macam manuver licik dilakukan oleh Abdullah bin Ubay untuk menjatuhkan Islam, untuk menghabisi Islam. Ya, misalnya tercatat kalau kita lihat ya pada perang Uhud, ya itu dia membuat manuver licik gitu. Jadi ketika dia berangkat tuh dengan 300 orang pengikutnya tuh, ya pada perang Uhud Rasul dengan 700 orang ya, total pasukan Uhud itu kan 1.000 orang. Sudah hampir mau bertemu dengan pasukan musuh di depan, 300 orang ini dihasut oleh Abdul bin Ubay itu untuk pulang kembali ke Madinah. Coba, gimana nggak licik ini? Ya. Itu sudah hampir berangkat ya, 1.000 orang berangkat, musuh itu sudah hampir di depan, udah kelihatan gitu. Musuh itu sudah dekat sekali. Lalu si Abdullah bin Ubay ini apa? Udah, kita balik aja ke Madinah. Tujuannya apa coba? Tujuannya untuk membuat keguncangan di hati orang-orang yang akan perang pada perang Uhud pada saat itu. Itu kelicikan orang munafik itu. Ya. Dan yang berikutnya adalah memprovokasi Yahudi Bani Nadir untuk melawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan juga yang tidak kalah mengerikannya begitu ya, liciknya adalah dia memfitnah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu berzina dengan Safwan ya radhiyallahu anhu. Ini luar biasa. Sehingga terjadi keguncangan yang luar biasa pada saat itu di Madinah karena fitnahnya orang munafik. Nah, terus kan dirahmati Allah. Nanti ketika tegaknya daulah Islam juga tidak menutup kemungkinan itu akan banyak orang-orang munafik gitu loh. Ya, orang-orang munafik itu boleh jadi akan ada gitu ya di sekitar kaum muslimin gitu. Nah, siapa mereka ya? Terutama orang-orangnya apa? Orang-orang yang sebenarnya menaruh kebencian terhadap Islam, dendam kepada Islam. Cuma karena memang situasi dan kondisi karena sekian banyak orang masuk Islam, dia terpaksa aja masuk Islam gitu. Bukan karena ketulusan, bisa jadi demikian. Nah, saat ini misalnya ya, orang-orang munafik itu betul-betul menunjukkan permusuhannya kepada Islam, mencemooh Islam, ya, menyerang Islam, menyerang ajaran Islam, terang-terangan mereka. Suatu saatnya orang-orang munafik nanti ketika Islam diterapkan, syariat Islam diterapkan, boleh jadi mereka akan tiarap tuh. Ya, wait and see, masih menunggu nih kira-kira Islam dikalahkan apa enggak, bisa dikalahkan apa enggak. Nah, ketika nanti mereka melihat umat Islam semakin kokoh dan kuat, enggak ada pilihan tuh bagi orang munafik, udah deh, gue masuk Islam gitu. Tapi apa masuk Islamnya bukan karena ketulusan. Gitu. Nah, ini mereka nanti akan menyimpan duri dalam daging ya di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, itu juga harus kita lihat ya, kita antisipasi begitu ya. Karena bisa jadi hal itu akan terjadi. Karena sejarah itu hampir selalu berulang. Hampir selalu berulang. Nah, sekalian ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya adalah siapa? Kelompok Yahudi. Bismillah. Nah, kita tahu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi yang baru menyimak atau beberapa kali menyimak, sebelumnya saya sudah jelaskan. Kenapa sih ada orang Yahudi di Madinah gitu. Ini kan menarik ya. Sebenarnya kan asal muasal orang Yahudi itu di Syam. Syam itu mana? Palestina. Ya, Syam itu di Palestina. Tapi kok kenapa ada orang Yahudi di Madinah? Bahkan banyak tuh kelompoknya di Madinah. Kelompoknya besar-besar di Madinah. Nah, kita tahu ya, orang Yahudi itu eksodus. Keluar dari wilayah Syam itu karena Raja Bukhtansa. Ya, itu mengusir orang-orang Yahudi dari Syam. Gitu. Nah, kemudian mereka mencari tempat menetap. Gitu. Nah, mereka mencari tempat menetap yang menurut dia ideal. Nah, ditemukan dalam kitab-kitab mereka itu, ya, bahwa tempat yang ideal setelah Syam itu adalah apa? Adalah Madinah, Yathrib pada saat itu. Kenapa tempat itu dipilih? Karena tercantum dalam kitab-kitab mereka, kitab Taurat misalnya. Ya, itu tercantum dalam kitab mereka bahwa Yathrib itu adalah mahjarun Nabi, tempat hijrahnya Nabi. Nah, jadi mereka datang tuh ke Madinah, memilih Madinah itu bukan sembarang pilih, bukan karena ini kayaknya enak, bukan. Jadi mereka orang Yahudi memilih Madinah sebagai tempat tinggal mereka karena orang Yahudi yakin bahwa Madinah itu adalah mahjarun Nabi, tempat hijrahnya Nabi terakhir. Bayangin. Jadi sebenarnya orang Yahudi di Madinah itu sedang menunggu kedatangan Nabi terakhir.
Tapi dasarnya orang Yahudi karena mereka kufur gitu ya kepada nabi terakhir tadi. Mereka mengingkari nabi terakhir gitu. Kenapa? Tidak sesuai dengan harapan mereka, ekspektasi mereka ya. Ekspektasi mereka dari Bani Israel. Tapi ternyata tidak dari bangsa yang mereka benci gitu ya. Ya ini orang-orang Arab itu sendiri. Nah, jadi itu ya. Nah, sehingga kemudian kita lihat di Madinah itu banyak kelompok Yahudi gitu. Nah, kenapa? Karena alasan tadi mereka memilih Madinah, Yatsrib pada saat itu ya karena alasan bahwa Madinah itu tempat hijrahnya Nabi gitu. Tempat hijrahnya Nabi. Gitu. Makanya kemudian mereka tahu persis tuh tentang ciri-ciri Nabi ya dan seterusnya tahu persis gitu. Hanya karena ada hasad dalam diri mereka, kekufuran dalam diri mereka, akhirnya mereka menolak ya Nabi terakhir itu, bahkan mereka yang pertama kali menolak. Walaupun nanti ada ya salah seorang pendeta Yahudi yang kemudian dia masuk Islam ya, bahkan kemudian dia bergabung dalam perang Uhud itu ada gitu ya. Ada pendeta Yahudi yang kemudian dia wahai orang-orang Yahudi ya, ini si pendeta berteriak ya ketika mau terjadi perang Uhud ya, Rasul menyerukan perang Uhud, si rahib Yahudi ini menyerukan kepada masyarakatnya ya, kepada orang-orang Yahudi, dia pendeta, dia rahib ya, saatnya kita membela Nabi, ini Nabi terakhir dan seterusnya gitu ya. Tapi nggak ada yang ikut gitu seruan dia. Ini kan hari Sabtu katanya ya, ini nggak mungkin kita lakukan. Akhirnya si pendeta Yahudi ini menghadap Rasulullah, menyatakan masuk Islam, berangkat jihad, dan wafat dia, mati syahid. Nah, kata Rasul apa? Ya, kata Rasulullah SAW ya unik ya. Kalau kalian ingin tahu orang yang masuk surga, tapi nggak pernah sujud, ini dia orangnya. Ya khairik itu. Dia kenapa ya Rasul? Ya ini orang Yahudi, baru aja masuk Islam pada waktu duha, barusan. Lalu berangkat perang. Nah, waktu duha itu kan belum sholat subuh. Ya, belum sempat sholat subuh, waktu duha namanya juga. Berangkat perang, sebelum zuhur meninggal. Gitu ya. Sebelum zuhur meninggal. Jadi kalau Anda ingin tahu, kata Nabi, orang yang masuk surga nggak pernah sujud nih. Nih dia orangnya. Siapa? Ini pendeta Yahudi. Gitu. Jadi ada orang Yahudi yang masuk Islam, setelah itu dia berangkat perang Uhud, wafat syahid. Masya Allah. Ya, masuk surga itu pasti karena belum punya dosa gitu ya. Ya, Masya Allah. Nah, terahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi mayoritas Yahudi menentang Islam. Mayoritas Yahudi menentang Islam. Nah, orang Yahudi di Madinah itu hidup dengan Al-Arab, berbahasa Arab. Karena sekian ratus tahun di Madinah, di Yatsrib ya, mengenakan pakaian Arab, menggunakan nama kabilah mereka dengan nama-nama Arab. Ya, meski demikian, mereka tetap menjaga fanatisme keyahudiannya. Mereka itu tidak mau menyatu dengan bangsa Arab secara total. Ya, pemukiman mereka juga biasanya terpisah, dibatasi benteng. Nah ini ya unik unik atau culas orang Yahudi itu, mereka setiap kali pemukiman itu pasti ya, pemukiman Yahudi itu pasti mereka dibuat benteng. Ya, komplek-komplek pemukiman Yahudi hampir pasti dibuat benteng. Ya, dibuat benteng. Kenapa? Karena mereka takut ya akan serangan dari pihak luar. Karena keculasan orang Yahudi tadi gitu. Ya, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Quraisyah dan seterusnya gitu. Yaitu pemukiman mereka itu dibatasi dan dibenteng gitu. Ya, jadi tidak bebas berbaur total dengan masyarakat tuh, enggak tuh orang Yahudi gitu. Ya. Mereka sangat membanggakan diri sebagai Yahudi dan melecehkan bangsa Arab dengan sebutan ummiyin, orang-orang yang buta huruf, hina, terbelakang, orang buas, bahkan mereka katakan demikian gitu. Nah, jadi mereka berbahasa Arab, berpakaian dengan cara Arab, gitu ya, kira-kira begitu. Dan kemudian, ya, mereka membuat benteng sendiri untuk perumahan-perumahan mereka itu. Komplek-komplek mereka itu biasanya dibenteng, ya, ada pintu gerbangnya dan dibenteng. Nah, miriplah seperti mungkin orang Yahudi yang merampas wilayah tanah kaum muslimin di Palestina pun, ya, mengikuti cara-cara mereka dari dulu. Cara mereka begitu kok. Saya berapa kali misalnya ke Palestina itu ya, mereka buat benteng tinggi begitu ya, panjang sekali, ya, ratusan kilometer itu untuk membatasi wilayah mereka, pemukiman mereka dibuat benteng itu. Ya sampai sekarang itu. Kenapa mereka buat benteng? Ya mereka sadar diri, mereka tahu diri, mereka itu merampok gitu. Bagaimana bisa perampok itu bisa hidupnya tenang? Ya, kecuali kemudian mereka buat benteng supaya mereka hidup tenang, tentram gitu ya. Tidak ada yang mengusik, tidak ada yang datang kemudian menyerang mereka, buat benteng. Nah, jadi ribuan tahun sebelumnya ya, orang-orang Yahudi di Yatsrib pun itu untuk komunitas mereka, kelompok mereka,
pemukiman mereka itu dibuat benteng-benteng gitu ya. Karena mereka sadar diri mereka itu orang-orang yang culas gitu sebenarnya gitu. Nah, sesuai rahmati Allah. Nah, bagaimana orang Yahudi itu berperan di Madinah? Ya, menguasai Madinah. Dalam hal ekonomi, ya, yang memegang yang memegang nadi ekonomi itu diantaranya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengambil keuntungan berlipat dari orang Arab dari bisnis ribawi, gitu. Yakni dengan memberikan pinjaman uang kepada pemimpin-pemimpin Arab. Kepala-kepala suku itu dikasih pinjaman uang sama si orang Yahudi. Ya, jika utangnya nggak dilunasi, mereka akan mengambil jaminannya. Ya, apa itu ya, rumahnya, kebunnya, ya persis, ya, exactly persis 100% seperti sekarang, gitu ya. Dan mereka menguasai bisnis biji-bijian, kurma, khomer, ya, bisnis kain itu ada di tangan mereka semua. Ya, mereka juga dikenal sebagai sering menyebarkan isu dan kerusakan, ya, angkuh, bersekongkol, memicu peperangan, ya, dan permusuhan di antara kabilah yang berdekatan dengan mereka, mengadu domba dengan cara yang licik. Ini mereka lakukan untuk mengambil keuntungan bisnis juga sebenarnya. Supaya apa? Jadi mereka tuh yang memprovokasi selalu berseterunya antara suku Aus dan Khazraj. Supaya apa? Supaya mereka itu lemah pada saat suku Aus Khazraj yang belum masuk Islam. Supaya mereka lemah. Kalau mereka lemah kan mereka bisa pinjami uang. Ya kan, perang. Kamu butuh uang buat apa? Buat perang. Saya kasih pinjaman uang. Ya, jaminannya mana? Ini jaminannya. Ya. Nah, ketika kemudian dia nggak bisa bayar, diambil tuh. Ya, apa yang diambil? Rumahnya diambil, kebun kurmanya diambil, untanya diambil. Oleh siapa? Oleh orang Yahudi. Itulah kelicikan orang Yahudi. Ya, gitu. Nah, saudara mati Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi pun Kenapa sikap orang Yahudi ketika datangnya Islam? Nah, jelas ketika datangnya Islam, datangnya Rasulullah SAW, itu mereka merasa terancam dengan kehadiran Islam. Kenapa merasa terancam? Karena Islamlah yang menyatukan berbagai suku. Bersatunya suku Aus dan Khazraj itu karena Islam. Yang dulunya selalu berseteru gitu. Yang mereka mengambil keuntungan dari perseteruan suku-suku yang ada di Madinah pada saat itu. Ya, karena padahal mereka lah yang mengambil keuntungan dari lemahnya suku-suku di Madinah yang terlibat peperangan. Islam juga menghilangkan praktek ribawi, ya. Sementara mereka hidup dari membungakan uang. Jadi bagaimana nggak merasa tersingkir gitu orang Yahudi? Islam datang, praktek ribawi dihapus misalnya, ya. Karena itu mereka menaruh dendam yang besar terhadap Islam dan Rasulullah SAW. Sekalipun saat itu mereka tidak berani menampakkannya. Kenapa mereka nggak berani menampakkannya? Karena mereka lemah gitu. Nah, kecuali nanti setelah sekian lama mereka tuh berani ya melawan Rasulullah Muhammad SAW, ya, berani menentang Rasul. Bahkan ya Bani Nadir itu ketika Rasul datang ke perkampungan Bani Nadir itu hampir dilempari batu Rasulullah, hendak dibunuh. Ya, sampai kemudian akhirnya Rasulullah SAW diberitahu oleh Jibril, Rasul pergi ya mengerahkan pasukan dan mengusir ya mengepung orang-orang Bani Nadir, akhirnya diusir Rasulullah Muhammad SAW. Gitu. Jadi begitulah karakter orang Yahudi. Nah, terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yahudi di Madinah ada 3 kabilah besar di Madinah. Ya. Yang pertama itu Yahudi Bani Qainuqa. Ya. Dulunya mereka bersekutu dengan Khazraj dan perkampungan mereka ada di dalam Madinah. Nah, ini makanya kemudian ada pasar Yahudi Bani Qainuqa. Ya, mereka membuat pasar dan kemudian orang Islam di antaranya ada juga yang berbelanja ya dan seterusnya. Kejadian misalnya seorang wanita yang dicangkolkan ke bajunya, ke hijabnya itu sehingga kemudian robek bajunya terlihat auratnya, ini di pasar Bani Qainuqa ya, ini ada di perkampungan di dalam Madinah. Akhirnya kemudian diusir juga kan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nanti kita bahas. Yahudi Bani Nadir ya adalah kabilah Yahudi yang tinggal di selatan Madinah. Ya. Lalu kemudian Yahudi Bani Quraidah ya. Dahulu mereka bersekutu Aus ya, bersekutu dengan suku Aus ya, bersama Bani Nadir yang kemudian mereka menetap di pinggiran Madinah. Nah, 3 kabilah ini selalu mengadu domba suku Aus dan Khazraj. Ya, mereka juga mempunyai andil dalam perang Bu'as ya, perang besar antara suku Aus dan Khazraj ya, pada saat itu. Nah, ini 3 kabilah Yahudi. Nanti kita lihat bagaimana manuver 3 kelompok Yahudi ini terhadap Rasulullah Muhammad SAW dan bagaimana tindakan Rasul ya menghadapi ketiga kelompok Yahudi. Nanti kita bahas pertemuan berikutnya, tidak satu. Nah, terus kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan orang-orang Yahudi ya, terkait dengan orang Yahudi ini kita bisa lihat ya,
dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 89, ya Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dan setelah datang kepada mereka Quran dan Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelum mereka itu biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang kafir. Nah ini, jadi orang Yahudi itu sebenarnya mereka senantiasa memohon kedatangan Nabi, ya untuk apa? Untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang yang kafir, yang mereka anggap kafir, gitu. Tapi apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi. Ya. Maka setelah datang kepada mereka nabi itu yang telah mereka ketahui, ya kafaru bi, mereka lalu ingkar. Ya, fala'natullahi 'alal kafirin, dan laknat Allah bagi orang-orang yang kafir, gitu ya. Jadi sebenarnya saya katakan, ya, orang Yahudi itu sebelum mereka memohon kedatangan nabi, itu bahkan mereka mengatakan kepada suku Aus dan Khazraj, awas ya kamu ya, nanti kalau datang nabi kami perangi kalian. Itulah ungkapan orang Yahudi itu. Ya, nanti kalau datang nabi yang dijanjikan kepada kami, kalian akan kami perangi, kata Yahudi pada saat itu, gitu ya. Bahkan apa ya? Berikutnya apa namanya, orang Yahudi di antaranya berdoa, Allahumma ba'ats hadzal nabi alladzi najiduhu maktuban indana hatta naghlibul musyrikina, ya, wa naqtuluhum. Ya Allah, utuslah kepada kami seorang nabi yang kami dapati tercatat dalam kitab kami, yakni Taurat, hingga kami bisa mengalahkan dan membunuh orang-orang musyrik Arab. Ini apa? Suku Aus dan Khazraj. Lihat, ya orang Yahudi begitu doanya. Ya, mereka berdoa agar Allah mengutus Rasul kepada mereka. Tapi ketika Allah mengutus Rasul tersebut dari bangsa Arab, bukan dari kalangan mereka, mereka pun mengkufurinya karena hasadnya mereka terhadap bangsa Arab. Ya, walaupun mereka mengetahui bahwa laki-laki Arab itu, ini Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Jadi mereka tahu Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mereka tahu. Tapi karena mereka hasad terhadap bangsa Arab, akhirnya mereka ingkar, kufur, gitu ya. Nah, begitulah karakter orang-orang Yahudi. Nah, terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di internal Madinah sendiri tantangannya ada pada orang munafik yang dipimpin Abdullah bin Ubay. Di internal maksudnya umat Islam, ya, itu ada duri dalam daging. Ya, dan orang-orang Yahudi yang menaruh dendam kepada Islam. Ini dua, satu orang-orang munafik, ya, dan yang kedua orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang musyrik itu mereka karena kelompoknya kecil, dia tidak punya interest tertentu, ya mereka tidak dianggap sebagai ancaman serius, gitu. Sementara di luar Madinah, permusuhan musyrikin Quraisy masih tetap mengancam. Ya, musyrikin Quraisy bahkan membujuk kabilah yang datang ke Mekah untuk musuh Islam. Ya, dan Rasulullah SAW. Jadi setiap ada orang datang ke Mekah selalu diprovokasi oleh Quraisy supaya memusuhi Nabi SAW. Nah, akibatnya apa? Madinah merupakan wilayah yang terkucil dan tidak dapat mendapatkan masukan dari luar. Kenapa? Karena ini provokasinya orang-orang musyrik, gitu ya, terhadap siapa? Terhadap Madinah dan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus kalian, ya, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baru kita masuk bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membangun masyarakat baru. Jadi pemetaan apa yang ada di Madinah tadi sudah kita gambarkan, apa saja, siapa saja, bagaimana potensi permusuhannya, bagaimana kemudian peluang dan seterusnya sudah kita jelaskan sebelumnya. Ya. Nah, lalu bagaimana caranya Rasul membangun masyarakat yang seplural itu? Ini kan sangat plural, gitu. Ada orang Islamnya, orang Islam pun ada yang datang, ya, ada orang asli Madinah, ada yang dari luar Madinah. Ini kan beda juga, heterogen, gitu. Ada orang asli Madinah juga, ada yang Muslim, ada yang masih musyrik kafir. Lalu kemudian orang kafir pun ada yang ada yang Yahudi, ya, ada yang bukan Yahudi dan seterusnya. Sangat plural ini. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana Rasul mengatur masyarakat yang begitu plural ini? Sekaligus juga menjawab tuduhan, ya, orang mengatakan kalau Islam diterapkan nanti bagaimana dengan nasib orang-orang kafir, gitu. Nah, Nabi Rasulullah SAW sudah memberikan contoh mengatur masyarakat yang plural seperti di Madinah. Hijrahnya Rasul ke Yatsrib yang kemudian berubah menjadi Madinah merupakan langkah awal terbentuknya proses negara Islam yang pertama di muka bumi saat itu.
Di samping juga merupakan pernyataan berdirinya negara Islam di bawah pimpinan pendirinya yang pertama, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun aktivitas yang pertama dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meletakkan asas-asas penting bagi negara. Nah, kita lihat ya nanti ya. Apa saja asas penting bagi negara itu? Paling tidak ada 3 langkah yang dilakukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, Rasulullah SAW membangun masjid. Gitu. Nanti kita lihat apa hubungannya membangun masjid itu dengan peletakan asas bagi negara. Yang kedua, Rasul mempersaudarakan sesama kaum muslimin. Ya, jadi antara muhajirin dan ansor gitu. Jadi rahmati Allah, bukan hanya karena mereka umat Islam lalu kemudian tidak memungkinkan potensi konflik gitu. Ya, itu Rasul melihat betul itu. Walaupun sesama umat Islam bisa jadi muncul potensi konflik gitu. Maka sebelum itu terjadi, apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Mempersaudarakan mereka. Si fulan dengan si fulan, si fulan dengan si fulan, antum dengan, dan seterusnya dipersaudarakan Rasulullah SAW. Ya, jadi itu apa? Itu untuk mencegah nanti terjadinya kesenjangan gitu. Ya, kita lihat ya, masalah yang kemudian diantara yang seringkali memicu konflik permasalahan itu kan masalah kesenjangan. Orang Madinah punya rumah, punya kebun, punya istri, apalagi punya bisnis. Sementara ada orang Mekah datang, nggak punya rumah, nggak punya bisnis. Nggak bisa nggak punya kebun, belum punya istri, belum punya, dan seterusnya. Jadi bagaimana gitu ya? Nah, Rasul dengan sangat cerdas mempersaudarakan mereka. Nah, yang ketiga adalah membuat perjanjian, membuat dustur, membuat undang-undang yang mengatur kehidupan sesama kaum muslimin diatur, dan menjelaskan hubungan mereka dengan orang-orang di luar Islam, Jadi mengatur orang Islam dengan orang Islam bagaimana tata caranya, aturannya, dan mengatur bagaimana hubungan antara orang Islam dengan orang-orang di luar Islam, orang-orang kafir secara umum. Dan khusus diatur bagaimana tata cara hubungan dengan orang Yahudi. Gitu. Nah, jadi Rasulullah SAW mengatur itu semuanya, begitu ya. Dengan 3 langkah, gitu ya. Satu, membangun masjid, mempersaudarakan muhajirin ansar. Yang ketiga, membangun perjanjian. Membangun dustur yang ini mengatur kehidupan sesama muslim dan muslim dengan orang-orang kafir, juga termasuk orang-orang Yahudi. Nah, yang pertama membangun masjid. Langkah pertama dilakukan Rasulullah SAW adalah membangun masjid. Tentu selain Masjid Nabawi sebelumnya Rasulullah SAW membangun Masjid Quba di perkampungan Quba itu. Jadi antum bisa bayangkan gitu. Jadi masjid itu di dalam Islam itu dia seperti urat nadinya, nanti saya jelaskan gitu. Bayangkan Rasul itu kan di Kuba itu hanya 3-4 hari saja. Gitu. Hanya sampai 3 atau 4 hari saja. Tapi apa yang dilakukan Rasul? Bangun masjid. Walaupun masjid yang dilakukan selesai 3 hari itu karena hanya dibatasi pinggir-pinggirnya, di dalamnya itu ditaburi pasir, begitu ya. Temboknya juga tidak terlalu tinggi, sudah selesai. Nah, itulah masjid, gitu ya. Nah, langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW adalah membangun masjid. Saat itu ketika masuk Madinah, Masjid Nabawi. Yang tepat di tempat menderumnya unta ketika masuk di kota Madinah. Beliau membeli tanah tersebut dari 2 anak yatim yang menjadi pemiliknya. Yang awalnya si anak yatim mengatakan, sudah kami serahkan saja tanah ini. Kami sedekahkan, kami wakafkan. Tidak, kata Rasul. Akhirnya tanah itu dibeli oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sendiri kemudian terjun dalam pembangunan masjid itu. Memindahkan bata, bebatuan. Seraya bersabda, seraya berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah, tidak ada kehidupan yang lebih baik kecuali kehidupan akhirat, maka ampunilah orang-orang Ansor dan Muhajirin. Jadi Rasul mendoakan orang-orang yang membangun masjid pada saat itu dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Nah, rahmati Allah. Nah, bagaimana kita memandang masjid ini? Ini saya kutip misalnya dari Syekh At-Tayyar, dia menganggap bahwa masjid itu merupakan buah pertama eksistensi umat Islam. Jadi maksud eksistensi umat Islam itu mestinya umat Islam itu di mana dia berada, di situ ada masjid. Gitu. Apalagi ketika kita membangun sebuah bangsa, sebuah negara. Gitu. Wa kana al-masjid huwa awwalu thamaru tamkin, thimaru tamkin, tamkinillahi lil muslimina fil ardi, wa minhu bada'a tarikhuhumul hadari. Dan adapun masjid dia merupakan awal buah dari eksistensi bagi kaum muslimin di muka bumi. Dan darinya kemudian dimulai sejarah peradaban. Jadi itulah alasan kenapa Rasulullah SAW ketika masuk kota Madinah yang pertama kali difikirkan dibangun masjid gitu.
Ya, karena apa? Karena masjid itu buah ya yang pertama dari eksistensi umat Islam. Jadi kalau lihat umat Islam, ada masjid apa enggak? Kira-kira begitu. Nah, kalau antum lihat di mana-mana begitu ya, ke negeri, wilayah atau negara yang misalnya itu minoritas umat Islam, ya untuk melihat bagaimana ada eksistensi umat Islam, ya lihat di situ ada masjid apa enggak, kira-kira begitu. Itu yang pertama. Nah, yang berikutnya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Masjid itu juga merupakan urat nadi daulah Islam. Ya, jadi bayangkan ya, tentu urat nadi itu kan yang dia sangat penting sekali, ya. Terputus urat nadi maka sudah selesai gitu, manusia itu sendiri gitu ya. Bada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayatul Islam fil Madinati biqamatil masjid liyakuna syiryanan ya yughzi daulatal Islam fi atwari numuha al-mukhtalifah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memulai kehidupan Islam di Madinah dengan mendirikan masjid. Ya, biqamatil masjid. Agar apa? Agar menjadi urat nadi yang memberikan nutrisi atau gizi kepada daulah Islam. Jadi keberadaan masjid itu, ya apalagi dulu ya Madinah itu kotanya kecil gitu, ya. Ini masjid itu fungsinya sangat penting karena dia menjadi urat nadi yang memberikan nutrisi gizi kepada daulah Islam. Nah, kita lihat nanti ya, apa fungsi masjid itu sendiri terhadap daulah Islam, ya pada saat itu gitu, ya. Posisi penting ya masjid itu sendiri sampai kemudian dikatakan dia menjadi urat nadi ya yang kemudian dia mengalir dari urat nadi tadi apa? Nutrisi gizi kepada daulah Islam. Jadi penting sekali ternyata posisi sebuah masjid itu sendiri gitu ya. Nah, masjid juga dianggap sebagai apa? Masjid juga sebagai pusat pemerintahan pada saat itu gitu. Pusat berbagai macam aktivitas. Rasulullah membangun masjid sebagai pusat pemerintahan. Di masjid selain dilaksanakan sholat dan kajian Islam, juga di tempat diundangkannya berbagai hukum. Perkara peradilan di masjid. Ya, di masjid juga berbagai persoalan didiskusikan, diselesaikan, ya, berbagai macam perselisihan dan lain itu di masjid. Makanya kemudian disebut sebagai urat nadi daulah Islam. Ya, kenapa? Karena berbagai macam permasalahan, persoalan, ya, berbagai macam hal itu diputuskan di masjid, ya, dibincangkan di masjid, dilakukannya di masjid. Ya. Nah, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau kita lihat ada jejak pemerintahan ya di Masjid Nabawi. Kalau kita lihat ini saya tampilkan tiang-tiang ini tuh bukan tiang tanpa makna ya. Kita tahu di sebelah sini itu makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini area makamnya Rasul yang dulu adalah rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada tiga tiang ini juga memiliki makna tertentu gitu. Nah, di sini ada tiang ustuwanah wufud, ada ustuwanah haris, ada ustuwanah sarir gitu. Nah, ini tiang-tiang ini punya makna tersendiri. Yang pertama, ustuwanah wufud yang sebelah kiri itu adalah tiang delegasi. Maksudnya apa tiang delegasi? Tiang delegasi itu adalah tempat dulu di mana Rasul menerima delegasi dari berbagai macam kabilah, suku, negara itu di situ. Ya, jadi abadikan itu dengan adanya tiang. Jadi dulu tiang di tempat itu ya tempat di mana Rasul ya menerima berbagai macam delegasi dari berbagai macam kabilah gitu ya. Yang kedua yang di tengah itu adalah ustuwanah haris. Ini tiang penjaga gitu ya. Di sini biasanya Ali bin Abi Thalib itu standby sebagai haris, penjaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi menjaga Rasul karena di situ ada apa? Ada kabilah, ada delegasi dari berbagai macam wilayah ya, kabilah. Ya, khawatir terjadi apa-apa pada Rasulullah SAW, disitulah standby-nya Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai haris, sebagai penjaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sebelah kanan itu ada ustuwanah sarir, ini tempat i'tikafnya Rasul, ya tempat kemudian istirahatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak lagi sebenarnya jejak-jejak pemerintahan di Masjid Nabawi itu sendiri ya, terutama yang paling menonjol adalah tadi, yakni tiang ini yang menunjukkan bahwa di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya juga ada tempat di mana Rasul menerima delegasi, di mana ada penjaganya Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW sering i'tikaf, istirahat di situ dan seterusnya. Nah, terus kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat ya bagaimana urgensi masjid dalam masyarakat Islam. Jadi kita lihat kan masjid itu dianggap sebagai urat nadinya daulah Islam. Dianggap sebagai urat nadinya daulah Islam. Kenapa demikian? Yang pertama,
Karena masyarakat Islam itu tidak akan terbentuk secara kokoh dan rapi kecuali dengan adanya komitmen terhadap akidah, syariah, dan tatanan Islam. Dan hal ini tidak akan tumbuh kecuali melalui semangat masjid yang merupakan pusat pembinaan umat pada saat itu. Nah, jadi kita bisa lihat relevansinya ya, masjid sebagai pusat apa? Pembinaan akidah, syariah, dan tatanan Islam itu. Menjelaskan tentang berbagai macam hukum jadi masjid gitu. Sehingga apa? Sehingga ini tentu menjadi apa? Menjadi sangat penting kalau kita ingin bangun masyarakat, begitu ya. Maka kemudian disitulah masjid itu sebagai tempat untuk membangun akidah umat itu di situ. Sementara masyarakat Islam, ya, dia akan hadir kalau kemudian kokoh itu akidahnya, masyarakat paham terhadap syariahnya, dan tempat untuk membina akidah umat adalah masjid. Tempat untuk memberikan pemahaman syariah adalah masjid. Tempat untuk membangun tatanan Islam, memberikan pemahaman Islam adalah masjid. Ya, itu sangat diperlukan bagi masyarakat Islam, gitu ya, terbentuknya masyarakat Islam. Masyarakat Islam itu kan terdiri perasaan, pemikiran, dan aturan yang sama. Nah, membentuk perasaan, pemikiran, dan aturan yang sama itu di mana? Di masjid. Bagaimana menumbuhkan perasaan Islam, bagaimana menumbuhkan pemikiran Islam, ya, bagaimana kemudian menjelaskan aturan Islam, ya, di masjid. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, salah satu pilar penting pembentukan masyarakat adalah ukhuwah, ini persaudaraan dan mahabbah atau rasa cinta. Maka di dalam masjid, ya, dua hal tersebut bisa diwujudkan. Karena di masjid itu orang tidak memandang apa, pangkat, kedudukan, kekayaan, status sosial itu nggak ada. Gitu. Makanya dua hal penting untuk membangun masyarakat Islam, satu ukhuwah, persaudaraan, dan yang kedua mahabbah, itu cuma ada di masjid. Orang itu di masjid itu nggak kelihatan mana yang jenderal, mana yang kopral, mana yang kaya, mana yang miskin. Ya, ketika dia masuk masjid lebih dulu, dia ada di saf yang pertama. Ketika dia masuk belakangan, dia ada di saf paling belakang. Walaupun yang masuk belakangan itu pejabat jenderal, ya, di belakang, gitu ya. Walaupun kemudian yang pertama kali masuk itu, maaf ya, orang strata sosialnya rendah dianggapnya, begitu ya, orang miskin. Tapi karena dia yang pertama kali masuk masjid, dia berhak untuk menempati saf yang pertama. Bayang. Dan disinilah pentingnya itu masjid gitu, untuk menunjukkan ya untuk melatih ukhuwah, membangun ukhuwah persaudaraan dan juga mahabbah, rasa cinta dan kasih sayang gitu ya. Karena di masjid orang tidak memandang pangkat, kedudukan, kekayaan, status sosial itu nggak ada dan tidak terlihat di masjid gitu. Nah, bagi masyarakat Islam ya ini sangat penting sekali gitu. Makanya kemudian Islam itu sudah sangat familiar ya, dan sudah sangat terlatih dengan bagaimana persaudaraan, mahabbah, dan seterusnya. Dan itu diajarkan di mana? Di masjid. Gitu. Yang ketiga, di antara pilar peradaban Islam adalah persamaan dan keadilan. Persamaan dan keadilan. Di masjid, persamaan dan keadilan ini dapat diwujudkan. Karena masyarakat dapat bertemu tiap hari, berbaris dalam shaf yang sama dan tertib. Dan terwujud itu persamaan dan keadilan. Ya, tadi saya katakan, ya, di masjid terlihat sekali ya keadilan itu bisa terwujud. Salah satunya tadi saya katakan ya, orang yang paling masuk masjid paling pertama dia berhak paling depan ya, walaupun dia orang miskin. Orang yang kemudian datang belakangan dia berhak untuk shaf di belakang walaupun dia orang kaya dan seterusnya. Dan terjadi lihat persamaan, tidak terlihat perbedaan mana kaya mana miskin dan seterusnya gitu ya. Nah, masjid mengajarkan demikian ya. Dan ini penting sekali ya, di antara pilar peradaban itu ya tadi masyarakat Islam itu adalah persamaan dan keadilan. Dan itu prototipe persamaan, keadilan, ukhuwah, mahabbah, prototipenya itu ada di mana? Ada di masjid. Maka Masya Allah kan, ya, maka Islam itu mandang bahwa masjid itu sebagai urat nadinya daulah Islam di situ. Bayangin kalau nggak ada masjid, ya, seperti masyarakat sekuler misalnya, ya, masyarakat Eropa yang sekuler, masyarakat Barat gitu ya. Tidak ada di antara mereka ukhuwah, mahabbah, keadilan, persamaan, karena mereka nggak dilatih itu. Ya, sementara umat Islam dilatih, ya, sehari-hari, bahkan sehari 5 kali di mana? Di masjid. Masya Allah, ya. Nah, terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara ya yang dilakukan yang kedua dilakukan Rasulullah SAW adalah mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Jadi satu ya, membangun masjid. Ya, kenapa membangun masjid itu penting? Karena tadi yang kita jelaskan. Langkah yang kedua dilakukan Rasulullah Muhammad SAW adalah mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Jadi ini menarik ya. Mereka kan sebenarnya bersaudara gitu, ya kan?
umat Islam itu kan bersaudara. Tapi kenapa Rasul mempersaudarakan kembali mereka, Muhajirin dan Ansar? Gitu ya. Ini semata tadi karena apa? Karena Rasulullah SAW bisa melihat tadi gitu ya. Ada kesenjangan antara orang Muhajirin yang hijrah dan orang Ansar yang memang menetap di Madinah. Nah, untuk kemudian menyelesaikan permasalahan itu, maka Rasul mempersaudarakan mereka. Ibnu Qayyim menuturkan, kemudian Rasulullah mempersaudarakan antara Muhajirin Ansar di rumah Anas bin Malik. Mereka dipersaudarakan ada sekitar 90 orang, sebagian dari Muhajirin dan sebagian lagi dari Ansar. Dipersaudarakan satu-satu ya, satu Muhajirin dengan satu Ansar, satu Muhajirin dengan satu Ansar, satu Muhajir dan terus berikutnya. Ya. Nah, saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekaligus Rasul mempraktikkan ukhuwah itu bagaimana dipraktikkan Rasul. Jadi bukan basa-basi, ayo ukhuwah kita contohkan. Rasul ya langsung sendiri kemudian memberikan contoh dan teladan bagaimana nih Anda bersaudara dengan dia. Ya, bukan berarti dengan yang lain tidak bersaudara, bukan gitu. Ya. Karena sampai-sampai begini ya. Rasulullah mempersaudarakan agar terjadi saling tolong menolong di antara mereka. Bahkan di awal itu saling mewarisi harta jika ada yang meninggal dunia, ya, di antara kerabatnya. Ya. Walaupun kemudian waris-mewaris ini berlaku hingga perang Badar. Karena ketika turun Al-Anfal 75, ya itu yang kemudian menggugurkan hak waris mewarisi di antara mereka. Sampai begitunya gitu. Sampai kemudian yang dipersaudarakan itu kalau satu meninggal itu berhak mewarisi gitu. Luar biasa gitu. Ya, sekali lagi ya, bukan berarti dengan yang lain itu tidak bersaudara gitu. Yang kedua, makna persaudaraan ini sebagaimana dikatakan Muhammad Al-Ghazali, agar fanatisme jahiliyah menjadi cair dan tidak ada sesuatu yang dibela kecuali Islam. Gitu. Karena kita tahu ya misalnya bahkan antara suku Aus dan Khazraj saja, orang Madinah asli saja, dulu kan berseteru tuh. Ada yang penguasa, ada yang tokoh Bani Khazraj, suku Khazraj, ada yang kemudian Aus gitu. Dan jangan salah, ketika sudah masuk Islam pun tuh benih-benih itu masih ada gitu loh. Ya. Terkadang muncul gitu. Kalau tidak disatukan Rasulullah SAW, boleh jadi itu jadi akan pemicu juga, pemantik gitu. Tapi Masul dengan strategi ini, begitu ya. Nah, fanatisme jahiliyah itu menjadi cair, ya. Dan tidak ada yang dibela, tidak ada yang menjadi ikatan di antara mereka, bukan suku, bukan kabilah, melainkan adalah akidah Islam. Di samping itu, agar perbedaan keturunan, warna kulit dan daerah tidak mendominasi. Ya, sehingga agar seorang tidak merasa lebih unggul dan yang merasa lebih rendah kecuali karena ketakwaannya. Ya. Yang ketiga, seperti diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia berkata, orang-orang Ansar berkata kepada Nabi SAW, bagilah kebun kurma milik kami untuk diberikan kepada saudara-saudara kami. Ya, kami mendengar dan kami taat, kata mereka. Ya, tidak perlu jawab Rasulullah SAW. Ya, cukuplah kalian memberikan bahan makanan pokok saja. Dan kami bisa bergabung dengan kalian dalam memanen buah. Itu saja gitu. Ya. Jadi bahkan tuh orang-orang Ansor ya ketika dipersaudarakan mereka mengatakan begitu. Orang-orang berkata kepada Nabi SAW, bagilah kebun kurma milik kami untuk diberikan kepada saudara kami. Gitu. Ya Rasul, ini kami punya kebun kurma nih, bagiin aja deh kepada mereka. Gitu. Tapi kata Rasulullah SAW, nggak perlu. Ya, cukup kalian memberikan makanan pokok saja kepada mereka dan kami bisa bergabung dengan panen kalian, itu udah luar biasa. Gitu. Ya, Masya Allah ya. Jadi yang namanya ukhuwah pada masa itu bukan basa-basi gitu. Itu betul direalisasikan. Nah, Al-Bukhari meriwayatkan bahwa ketika orang Muhajirin tiba di Madinah, Rasulullah SAW bersaudarakan di antara contohnya ya Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Nah, ini kisah yang sangat populer ya. Walaupun sebenarnya kisah persaudaraan ini bukan hanya Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi, banyak tadi katakan ya hampir sekitar 90 orang sahabat dipersaudarakan oleh Nabi gitu. Nah, Sa'ad berkata kepada Abdurrahman, sungguh aku adalah orang yang paling banyak hartanya di kalangan Ansar. Ambillah separuh hartaku ini. Aku juga mempunyai 2 istri, ya. Maka lihatlah mana yang kau pilih. Aku bisa menceraikannya jika masa iddahnya sudah habis. Maka nikahilah dia, katanya. Lalu apa yang dikatakan Abdurrahman bin Auf gitu. Nah, ini kemudian kalau kita lihat ya, orang berdermawan bertemu dengan orang yang tahu diri gitu. Ya. Nah, coba kalau kemudian orang dermawan ya bertemu dengan orang yang nggak tahu diri, apa yang terjadi kira-kira? Ya, itu apa yang ditawarkan bisa jadi diamini itu, diambil itu. Tapi Masya Allah, begitulah muru'ah ya, harga dirinya para sahabat itu luar biasa.
Abdurrahman bin Auf nggak punya apa-apa, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Robi yang kaya raya luar biasa gitu. Tapi kalau istilah orang Sunda tidak mangpang mengpeng gitu ya. Nah, lumayan nih begitu ya, bisa diambil kebunnya, bisa diambil hartanya dan seterusnya gitu. Tapi tidak bagi para sahabat Nabi. Itu lihat ya, kita lihat ya bagaimana muruahnya mereka, bagaimana kemuliaannya mereka itu menjaga harga dirinya luar biasa gitu. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Semoga Allah memberkahi bagimu ya, dan keluargamu ya serta hartamu, kata Abdurrahman bin Auf. Lebih baik tunjukkan saja mana pasar kalian ya, maka orang-orang menunjukkan pasar Bani Qainuqa. Maka tidak seberapa lama kemudian ya Abdurrahman bin Auf sudah mendapatkan sejumlah samin ya, minyak samin dan keju ya, jika pagi hari dia sudah pergi untuk berdagang. Ya awalnya dia hanya sekedar membantu gitu ya, hanya sekedar diupah gitu ya, lalu kemudian sampai kemudian akhirnya menjalani dagang bisnis sampai kemudian akhirnya membesar bisnisnya Sayyidina Abdurrahman ibn Auf. Itu luar biasa ya. Nah, berikutnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membangun membuat perjanjian gitu. Ya, maksudnya membuat apa yang disebut dengan piagam Madinah gitu ya. Dan kemudian di situ banyak sekali butir-butirnya gitu, pasal-pasalnya yang diantaranya mengatur bagaimana hubungan antara sama muslim dan antar umat Islam dengan orang-orang kafir, khususnya orang-orang Yahudi. Dengan mempersaudarakan orang-orang mukmin itu, Rasulullah telah mengikat suatu perjanjian yang sanggup menyingkirkan belenggu jahiliyah dan fanatisme kekabilahan, tanpa menyisakan kesempatan bagi tradisi-tradisi jahiliyah. Yang intinya perjanjian tersebut adalah memperkuat ikatan persaudaraan yang telah dibangun serta melindungi dan saling tolong-menolong sesama umat orang-orang beriman. Dan juga kewajiban untuk saling membela Allah Subhanahu wa taala, membela Rasulullah dan membela kaum muslimin. Itu diteguhkan kembali dalam perjanjian atau butir-butir perjanjian tersebut. Ya. Berikutnya, apa ibrah persaudaraan sama kaum muslimin? Yang pertama, negara manapun tidak akan berarti dan tegak tanpa adanya kesatuan dan dukungan umatnya. Ini penting sekali. Adapun persaudaraan dibangun baru akan kokoh jika berdasarkan ikatan akidah gitu. Dan inilah yang dilakukan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Ya, persaudaraan dibangun itu akan kokoh jika ikatan itu ikatan akidah, ikatan yang sifatnya ideologis gitu. Bukan ikatan kesukuan, bukan ikatan hobi, bukan ikatan kelompok, bukan. Ya, bukan ikatan fanatisme golongan, bukan. Tapi ikatan akidah Islam. Dan kita tahu ya negara manapun tadi tidak akan berdiri dan tegak ya tanpa adanya kesatuan dan dukungan umat. Maka yang dilakukan Rasulullah SAW bagaimana agar masyarakat ini solid gitu loh. Ya, bagaimana bisa melakukan ekspansi keluar wilayah Madinah misalnya kalau di dalam negeri sendiri tidak solid gitu. Dan salah satu cara menyolidkan itu adalah mempersaudarakan ya. Jadi penting sekali dua hal ini ya, kesatuan dan dukungan umat itu ya dalam sebuah negara itu sangat penting, dan Rasulullah SAW mencontohkan dengan persaudarakan antara muhajirin dan ansor. Yang kedua, dirahmati Allah, suatu masyarakat itu akan berdiri kokoh jika tegak prinsip saling ta'awun, saling tolong menolong dan mendukung sesama anggota masyarakat. Ya, dalam segala aspek kehidupannya. Nah, maka jika prinsip dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan dan persamaan, maka akan tercipta masyarakat adil dan sejahtera gitu. Nah, jadi itu juga penting ya, prinsip prinsip saling tolong menolong, prinsip saling mendukung antara sama anggota masyarakat begitu ya. Sehingga kemudian sehingga berbagai macam problem, persoalan itu bisa terselesaikan. Yang ketiga, persaudaraan yang ditegakkan oleh Rasulullah di antara para sahabatnya bukan sekedar syiar yang diucapkan, melainkan betul-betul real dilaksanakan. Yang terlihat dalam realitas kehidupan dan menyangkut segala bentuk hubungan yang berlangsung antara muhajirin ya dan orang-orang ansor. Nah, jadi Masya Allah ya, apa yang dilakukan Rasulullah SAW ini ternyata ya sangat berpengaruh terhadap terhadap kokohnya daulah Islam. Karena bangunan daulah Islam itu ya masyarakat diantaranya. Bagaimana kalau kemudian masyarakatnya tidak solid, ya saling membanggakan satu sama lain, ya atau kemudian bahkan saling menafikan, menegasikan satu sama lain. Itu nggak boleh terjadi. Langkah cerdas yang dilakukan Rasulullah SAW dengan mempersaudarakan sama Islam itu ternyata betul-betul mengokohkan bangunan daulah Islam. Luar biasa.
Ya, ini mau betul-betul mengokohkan bangunan dari daulah Islam. Nah, ada hal juga yang menjadi pengaruh spiritual dalam masyarakat yang dicontohkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah berhasil memancangkan sendi masyarakat yang baru. Nah, tentu saja fenomena ini memberikan pengaruh spiritual yang besar yang bisa dirasakan oleh setiap anggota masyarakat. Gitu. Kenapa demikian? Nah, ini juga ditanamkan Rasulullah SAW kepada masyarakat, ya. Selain mempersaudarakan, juga menanamkan pengaruh spiritual, gitu. Rasul sendiri mengajari berbagai hal kepada para sahabat. Ya, beliau sendiri yang mengajari, mendidik, membimbing, menyucikan jiwa manusia, menuntun kepada akhlak yang mulia, menanamkan adab dan kasih sayang, ya, memberikan contoh persaudaraan, kemuliaan ibadah, ketaatan, gitu. Ya, jadi juga ditanamkan tuh oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hal-hal di atas itu beliau ajarkan dengan berbagai macam cara, ya. Dan banyak sekali riwayat yang menyebutkan tentang pembelajaran beliau pada para sahabat. Jadi itu ditanamkan ya aspek ruhiyah, gitu ya, oleh Rasulullah kepada para sahabat. Ya, an Abdullah bin Salam misalnya Rasulullah SAW bersabda, radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, ufshus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasun niyam, ya, tadkhulul jannata bisalam. Nah, ini ketika awal-awal di Madinah, di antara yang diajarkan Rasulullah SAW memberikan contoh apa? Ya, Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian umat manusia, ufshus salam, tebarkanlah salam, ya, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim, gitu ya, wa at'imut ta'am, berikanlah makanan, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan sholatlah kemudian di malam hari sementara manusia sedang tertidur. Tadkhulul jannata salam, dan masuklah kalian ke dalam jannah, ke dalam surga dengan keselamatan, dengan damai. Masya Allah. Dan ini betul-betul dicontohkan. Jadi Rasulullah SAW diantaranya tadi menanamkan aspek spiritual, ruhiyah kepada masyarakat dan memberikan contoh tadi. Ya tadi apa? Ucapkanlah salam, mendebarkan salam. Ini kan untuk merekatkan ukhuwah. Jadi ketemu orang itu tidak cuma sekedar ketemu, tapi apa? Yang menyampaikan doa kepada orang yang kita bertemu dengan mereka. Wa at'imut ta'am, berikanlah makanan. Wasilul arham, ya, sambunglah tali persaudaraan, ya, dan sholatlah kalian dan seterusnya. Ini cara Rasul untuk apa? Untuk menumbuhkan menanamkan senantiasa ya aspek ruhiyah ya pada masyarakat. Nah, karena ini juga penting sekali rahmati Allah ya, menanamkan aspek ruhiyah kepada masyarakat sehingga kemudian tidak sebagaimana masyarakat sekuler yang mereka bermasyarakat tanpa ada dorongan ruhiyah gitu. Sehingga menjadi kering gitu. Berbeda ketika kemudian sebuah masyarakat itu dibangun dengan dasar ruhiyah. Dan Rasulullah SAW, Masya Allah, ya dengan sangat sempurna ya memberikan contoh dan keteladanan itu kepada masyarakat. Ini salah satu contoh saja ya, apa yang dianjurkan Rasulullah Muhammad SAW kepada masyarakat di Madinah pada saat itu. Terus kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, Rasul berhasil memancangkan sendi-sendi masyarakat Islam yang baru dengan menciptakan kesatuan akidah, kesatuan politik, dan sistem kehidupan di antara orang-orang Muslim. Maka beliau merasa perlu mengatur hubungan dengan dengan selain orang-orang Islam. Ya, perhatian beliau saat itu terpusat dan untuk menciptakan keamanan, kebahagiaan, kebaikan bagi semua manusia, mengatur kehidupan daerah itu dalam satu kesepakatan. Ya, untuk itu beliau menerapkan undang-undang yang luas dan penuh tenggang rasa, yang tidak pernah terbayangkan dalam kehidupan yang selalu dibayangi oleh fanatisme. Gitu. Nah, jadi setelah beres nih ya umat Islam dia solid ya, saling bersaudara. Maka langkah berikutnya dilakukan Rasulullah SAW itu apa? Ya, yakni melakukan perjanjian dengan orang-orang Yahudi, ya, orang-orang di luar Islam, khususnya dengan orang-orang Yahudi. Ya, setelah Nabi hijrah ke Madinah dan berhasil memecahkan seni masyarakat Islam yang baru, ya, maka kemudian Rasulullah SAW membuat perjanjian tadi. Ya, dengan orang-orang Yahudi gitu, ya. Dan dibuatlah kemudian semacam piagam, ya, semacam dustur, ya, dengan orang-orang Yahudi. Nah, adapun di antaranya ya, naskah perjanjian ini berisi di antaranya 5 pokok ya, yang sangat fundamental, yang sangat fundamental. Yang pertama apa? Di dalam perjanjian itu disebutkan bahwa umat Islam itu mengakui kewarganegaraan orang Yahudi di negara Islam. Jadi walaupun mereka berbeda agama, tetapi orang Yahudi diakui sebagai warga negara Daulah Islam.
Ini kan luar biasa gitu. Dan ini untuk menepis sekali lagi anggapan orang-orang bahwa negara Islam itu homogen gitu. Satu warna, satu rupa, agamanya sama, sukunya sama, ya, dan seterusnya sama, bahasa sama, tidak. Bahkan Rasul memberikan contoh gitu ya, orang Yahudi bahkan ketika dia ada di Madinah, dia mau tunduk dengan aturan yang dibuat Rasulullah SAW, dia menjadi warga negara, diakui sebagai warga negara. Ya, sehingga mereka memiliki kebebasan menjalankan agamanya dan mereka mendapatkan perlindungan pembelaan dari negara. Ini pertama gitu ya. Jadi Rasul SAW itu tidak kemudian menghabisi orang-orang yang berbeda, tidak membantai misalnya orang yang berbeda agama, tidak. Ya, asal mereka mau diatur dengan aturan Islam, maka mereka diakui menjadi warga negara. Gitu. Nah, walaupun berikutnya terjadi pengusiran ya terhadap orang Yahudi itu karena mereka melanggar itu semuanya. Bayangin ya, Yahudi Bani Nadir itu ketika Rasul datang ke perkampungan mereka, Rasul mau dibunuh, ya. Ada orang yang naik ke atas rumah, Rasul ada di bawah, hendak dijatuhkan batu ke atas kepalanya Rasul SAW. Bayangin, kepala negara mau dibunuh. Nah, gitu ya. Ya, maka kemudian ini jelas sudah melanggar, bukan hanya melanggar perjanjian, ya bahkan melakukan langkah yang sangat berbahaya. Jadi melakukan pembunuhan kepada kepala negara gitu. Bisa kita lihat gitu ya. Nah, sehingga mereka memiliki jadi mereka dibebaskan tuh menjalankan agama mereka. Yang kedua, orang-orang Yahudi juga wajib membantu negara Islam dalam mengusir musuh gitu. Dan ini wajar sekali. Karena mereka menjadi warga negara Islam. Maka ketika nanti ada musuh datang, ya, mereka wajib juga tuh untuk Untuk membantu daulah Islam. Walaupun ya pada faktanya mereka tidak melakukan itu, ya, pada perang Badar, pada perang Uhud, ya mereka antang-antang aja begitu ya. Bahkan mereka berharap umat Islam bisa dikalahkan. Nah, itu ya liciknya orang Yahudi gitu ya. Karena mereka menganggap umat Islam musuh gitu. Ya, kehidupan ekonomi mereka terganggu ya karena ribawi segala macam gitu ya, misalnya dihentikan ya. Terus kemudian keuntungan yang mereka dapatkan dari perselisihan Aus dan Khazraj juga mereka tidak dapatkan, akhirnya mereka menaruh dendam. Nah, yang ketiga, orang-orang Yahudi wajib mengingatkan negara Islam. Dilarang berkonspirasi menghancurkan negara Islam. Ini ya. Dilarang menyembunyikan informasi yang mereka ketahui jika informasi tersebut terkait dengan tipu daya yang membahayakan negara Islam. Ini wajar, saya lagi wajar gitu ya. Tapi itu semuanya dilanggar oleh orang Yahudi nanti gitu ya. Ya, mereka berkonspirasi bahkan dalam perang Khandaq misalnya, mereka sebagian Yahudi itu berkolaborasi dengan musyrikin Quraisy gitu ya, dan seterusnya. Ya. Yang keempat, mengharuskan adanya rumah tahanan bagi orang Yahudi. Sebab mereka tidak boleh meninggalkan tempat tinggal mereka begitu saja, kecuali jika telah mendapat izin dari negara Islam. Nah, itu juga toleransi dari negara Islam. Dan kedaulatan adalah kekuasaan negara Islam. Sehingga persengketaan yang terjadi di antara sama Yahudi atau antara orang Yahudi dengan Islam dikembalikan kepada negara Islam. Aturan dipakai adalah aturan Islam. Nah, gitu ya, itu kira-kira. Nah, dan apa standar pengaturan masyarakat ya? Dalam dokumen Piagam Madinah itu disebutkan wa innakum mahmakhtalaftum fihi min syai'in fa inna maraddahu ila Allah azza wa jalla wa ila Muhammadin. Ya, dan jika kalian berselisih dalam suatu urusan, maka tempat kembalinya adalah Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam klausul lain dikatakan wa innahu ma kana bain ahli hadhihi as-sahifah min hadatsin aw ishtijarin yukhafu fasaduhu fa inna maraddahu ila Allah azza wa jalla wa ila Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kasus atau perselisihan terjadi antara para pihak dalam dokumen ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan, maka tempat kembalinya adalah Allah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masya Allah ya. Jadi Piagam Madinah ini diantaranya mengatur kehidupan masyarakat yang sebelumnya mereka itu hidup tanpa aturan. Yang sebelumnya masyarakat di Madinah, bahkan masyarakat umum secara umum, itu mereka hidup tanpa aturan. Aturannya siapa? Aturannya bagaimana kepala suku aja. Ya, gimana kepala kabilah? Kata kabilah begini, begini. Kata kepala kabilah begitu ya begitu. Gitu. Sementara Rasulullah SAW menerapkan aturan yang objektif gitu. Ya, ini dengan mengatur masyarakat dengan standar Islam tadi. Masya Allah gitu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sehingga kemudian masyarakat yang plural itu kemudian bisa bisa diatur dengan aturan apa? Dengan aturan
Islam, semua dikembalikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, baik yang dirahmati Allah ya Subhanahu wa taala. Nah, apa ibrah perjanjian muslim dengan non-muslim pada saat itu? Yang pertama, perjanjian atau dustur konstitusi ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Islam tegak berdasarkan undang-undang yang sempurna dan diperlukan negara, dan yang itu diperlukan negara manapun. Jadi penting sekali sebuah negara itu memang harus ada konstitusi gitu, yang mengatur kehidupan masyarakat, dan itu diterapkan ya dengan standar Islam tentunya. Gitu. Nah, jadi bahkan kalau kita lihat ya, para ahli ya tata negara mengatakan bahwa apa yang dilakukan Rasulullah SAW ini menjadi apa istilahnya dokumen konstitusi modern yang pertama di muka bumi di dunia. Karena sebelumnya orang itu ngatur masyarakat tanpa aturan gitu, ya semau dia aja, semau kaisar, semau raja, ya semau pokoknya hukum itu berubah tergantung ucapan sang raja. Hukum itu berubah tergantung ucapan sang kaisar. Kira-kira begitu. Nggak ada itu aturan yang apa namanya yang apa istilahnya yang objektif ya diterapkan. Nggak ada. Yang kedua, heterogenitas masyarakat Madinah ya. Artinya masyarakat yang plural ya di Madinah itu ya dengan Islam sebagai sistem aturan menjadi bukti bahwa Islam itu mengakui keragaman dan pluralitas gitu. Ya. Jadi salah sekali lagi kalau kemudian dikatakan Islam itu tidak mengakui pluralitas gitu ya. Asal kemudian tadi yang diterapkan aturannya adalah aturan Islam. Dan perjanjian tersebut menunjukkan keadilan Rasulullah Muhammad SAW dan terhadap orang Yahudi dan orang kafir lainnya. Mereka bebas beribadah sesuai dengan ajaran agama mereka sendiri. Dibiarkan melakukan berbagai macam hal yang menyangkut agama mereka, dibiarkan. Ya, tapi kemudian ada aturannya, tidak boleh ini, ya, tidak boleh merongrong negara, ya, tidak boleh kemudian mau permusuhan, ya, berkonspirasi dengan negara luar untuk menyerang Madinah misalnya, tidak boleh begitu, karena mereka warga negara Daulah Khilafah, gitu ya. Nah itulah ya yang dilakukan ya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya dari mulai tadi membangun masjid, mempersaudarakan muhajirin dan ansar sampai kemudian membuat konstitusi untuk mengatur hubungan antara sama muslim dan juga dengan orang-orang non muslim, orang-orang kafir ya termasuk diantaranya dengan orang-orang Yahudi. Nah itu langkah awal ya yang dilakukan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana karena ada orang yang menyaksikan benar gak Rasul kepala negara gitu. Nah kita akan buktikan ya langkah-langkah yang dilakukan Rasulullah SAW itu betul-betul menunjukkan Rasul sebagai kepala negara ya, bahkan membuat konstitusi yang mengatur kehidupan masyarakat Madinah yang plural itu pun sebenarnya sudah pertanda yang sangat jelas ya bahwa Rasul itu merupakan seorang kepala negara, bukan kepala RT begitu ya. Wallah. Kira-kira itu ya dan seperti yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.